Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bintang anggur, salam pengangguran Indonesia. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya kedatangan rekan ya, saudara yang jauh, yang dimana rekan saya waktu dulu itu dia berkunjung itu waktu pohon anggur saya sedang masanya vegetatif ya, masa pertumbuhan, dan sekarang beliau kembali lagi untuk berkunjung pada hari libur ini ya teman-teman, dikarenakan punya kesibukan masing-masing, dan ternyata beliau menyempatkan lagi ke sini ya teman-teman untuk melihat perkembangan anggur saya gitu. Dan alhamdulillah waktu beliau jarang berkunjung gitu ya karena jauh gitu ya teman-teman, alhamdulillah pohon anggur saya sudah berbuah gitu. Maaf ya. Bapak sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Lama baik. Iya, Pak. bertemu ya. Inilah teman-teman hampir sekitar berapa bulan ya? Ada 3 bulan. 3 bulanan ya. Kurang lebih lah 3 bulan. Saya sekarang beliau kembali lagi untuk melihat, kita mau ngobrol-ngobrol ya sekarang mah. Tidak mau ngobrol, mengulas tentang pohon anggur gitu. Alhamdulillah sekarang Pak sudah berbuah. Syukur deh. Saya lihat dari YouTube, wah bintang anggur, anggurnya udah berbuah. Iya, Saya alhamdulillah. penasaran, makanya saya datang lagi ke sini. Walaupun cuaca panas ya, saya maksain lah untuk meyakinkan apa betul itu di bintang anggur atau postingan yang lain. Supaya nggak penasaran, makanya Iya, saya datang. iya. Sekalian silaturahmi lah. Iya, alhamdulillah. Sesudah Idul Fitri ya, sekalian ya tadi silaturahmi gitu. Begini, kebanyakan orang yang bertanya-tanya ya Pak, kok umur pohon anggur seusia 14 tahun kok bisa berbuah katanya. Itu mah bukan anggur bintang anggur katanya. Iya. Kalau saya alhamdulillah Pak ya, dalam postingan saya tentang pohon anggur saya real gitu ya, dari masa penanaman, pembelian bibit, dan terima kasih ya buat White Garden ya, Pak Robi, yang dimana saya pembelian bibitnya sama beliau ya, dan alhamdulillah Pak Robi sekarang sudah berbakti lah gitu. Sebentar lagi ya. Ya, insya Allah sebentar lagi berbakti, sebentar lagi kita panen mudah-mudahan. Tapi ada beberapa juga yang jong Pak. Ini saya hampir 3 bulan ya nggak ke sini. Iya, hampir 3 bulan. Berarti umur anggurnya berapa bulan ya? Waktu itu waktu Bapak kesini itu umur sekitar 1 bulan setengah, sekitaran 4 bulan setengah, maju 5 bulan. Iya. Sekarang udah berbuah ya. Ya, Berarti alhamdulillah. cepet juga ya. Alhamdulillah Pak. Ini alami ya berbuah atau di program? Ini kemarin saya di program Pak ya, dari masa vegetatif pertumbuhan saya terus pakai pupuknya itu aja. Saya pakai pupuknya NPK aja sama POC. Nah, waktu itu saya coba-coba membuahkan dikarenakan ada batangnya yang udah lumayan besar ya. Saya coba petek pucuk, dan ternyata dia membuahkan buah. Nah, disitulah Pak saya, wah kenapa nggak dicoba yang batang yang lain. Nah, saya pruning semua nih, saya potes pucuk semuanya, dan alhamdulillah ini sebenarnya waktu saya potes pucuk itu masih hijau ya teman-teman, masih hijau, tapi saya melihat bat yang agak besar, saya potes, saya uji coba, dan dia ternyata membawa bunga. Saya lihat tuh buahnya sehat ya. Iya, Tidak alhamdulillah. bercak putih-putih atau jamur-jamurnya. Iya. Ini sehat sekali. Ini waktu masa pembuahan saya tetap penyemprotan. Walaupun aman ya, ini aman sebenarnya, nggak kena hujan. Iya. Aman karena saya pakai ini teman-teman, pakai
asbes yang dari plastik itu, tapi saya pakai naungan lagi itu ya, apa namanya, paranet iya. Biar panasnya agak berkurang gitu. Kalau panas terlalu panas kan bahaya juga. Ini baru disambung. Ini baru disambung. Ini varian Jupiter. Ini Jupiter yang kebetulan saya nggak punya Jupiter yang bagus gitu, yang di kebun. Alhamdulillah saya interestnya minta, dan ternyata tumbuh juga, Pak. Ini berapa bulan nih? Kalau ini 1 bulan, kalau nggak salah 1 bulan. Udah setengah meter lah. 60 cm lebih nih. Berarti bagus ya. Ini Alhamdulillah. pakai sekam ya untuk media tanamnya? Untuk media tanam saya pakai sekam bakar. Yang dibanyakin itu sekam bakar, Pak. Tanahnya cuma apa? sedikit. Tanah sama kue kambing. Kalau ini kemarin juga saya pakai kue sapi yang pemindahan. Gimana itu? Nggak apa-apa. Nah, buat teman-teman ya, apabila ya namanya juga di kota ya, kebanyakan pasti di kota susah pakai kambing. Iya. Nah, kalau buat teman-teman, saya juga itu kemarin pakai kohe sapi, nggak pakai kohe kambing. Tapi ternyata alhamdulillah kohe sapi lumayan mantap juga, Pak. Hijau dia, pertumbuhannya cepat. Tapi kohe sapinya bukan yang dadakan, yang udah difermentasi, udah lama, udah kering. Saya kemarin ngambil dari kandang ya, kohe sapi, tapi udah lama, dia udah bertahun-tahun. Saya ambil. Maaf dipotong, Pak. Ya. Ini ada kohe kambing, kohe sapi. Barangkali ada penonton, ada sahabat yang lain belum tahu apa itu kohe. Kohe itu kotoran. Oh, kotoran hewan ya. Kotoran hewan. Disingkat jadi kohe. Kohe kotoran hewan, namanya kohe kotoran hewan. Gitu. Orangnya ya pasti Pak, pasti bertanya-tanya, wah itu apa? Iya. Tapi kan kalau yang suka media tanam pasti tahu ya, Pak. Kohe, kotoran hewan ya. Iya. Jadi lebih halus ya bahasanya gitu. Kalau kotoran itu aduh. Kalau kotoran itu identiknya yang menjijikan. Nah, itu ya benar, Pak. Singkat jadi kohe, lebih halus, bagus juga. Iya, Pak, kopi dulu, Pak. Oh iya. Teman-teman maaf ya, sambil kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi ya, teman-teman. Bang. Udah lama sekali saya nggak ketemu. Alhamdulillah beliau menyempatkan ya untuk melihat perkembangannya, dan ternyata dia gimana, Pak? Menurut Bapak nih? Hati saya tertarik. Sebelumnya saya berkecimpung dalam dunia bonsai, tapi setelah melihat ini bukan beralih ya, tapi untuk menambah kegiatan selain membonsai, menanam budidaya anggur. Insya Allah, karena istri saya juga nih pecinta anggur. Iya. Anak juga cinta, suka, apalagi saya gitu. Kalau orang-orang yang identikan suka sama anggur, Pak ya. Iya. Ini yang berbuah ada berapa jenis, Pak? Alhamdulillah di sini yang berbuah varian Dixon, Iya. terus akademik, terus Ninel, sama transfiguran. Ini yang jong ini. Ini jong, itu jong, ada berapa pot yang jong ya. Dikarenakan masih muda, tapi batangnya udah mantap. Karena dia belum waktunya lah. Insya Allah nanti saya treatment lagi. Dulu itu ada lebih dari 5 varian ya. Ada Lebih. Jupiter, Dixon, akademik, Ninel, Alfonso. Iya. Inilah sahabat, satu-satunya anggur yang kuliah itu akademik. Nah, akademik ya. Akademik sudah berbuah, Pak. Berbuah. Ya. Satu dompor. Ini baru belajar, yang mudah-mudahan kedepannya ini berbuah dengan bagus, menghasilkan yang ya bagus juga. Ini saya rencananya mau buka
apa, suatu komunitas ya, tapi komunitasnya keluarga gitu Pak. Rencananya saya mau nanam anggur sebanyak mungkin, rencana, doanya ya Pak. Ya mudah-mudahan terkabul. Nah itu Ada dalam kelancaran. amin amin. Rencananya saya mau nanam itu di lahan sawah. Emang bagus Pak kalau di lahan sawah itu kan biasanya sawah Berair. itu berair. Nah, jadi sistemnya kita penanaman anggur di sawah, sistemnya tumpang sari. Jadi jangan digali Pak. Oh, ditumpang di atas, Ditumpang di atas. Kita bikin parit, iya iya. biar airnya Itu tidak mengenang di tidak mengenang. bawah akar ya. Soalnya kan anggur mah gitu. Anggur tidak suka air yang banyak. Iya. Dia harus lembab. Itu rencananya di daerah mana Pak untuk perluasan ini budidaya anggur? Masih di sini saya alamatnya di Kampung Baru ya. Ini Kampung Baru, Garut Selatan. Kalau RT RW mah jangan ya. Ya, Pokoknya jangan kampung. dibawa-bawa RT itu. RT minta anggur RT-nya. Ini saya di Kampung Baru ya teman-teman, Garut Selatan. Saya uji coba menanam anggur dan alhamdulillah di Garut Selatan itu panas. Karena dekat pantai ya teman-teman, alhamdulillah dia tumbuh gitu. Rencananya saya di sawah juga sama, itu kan panas. Nah rencananya saya mau perbanyak di situ. Saya Biasa pakai apa? pakai greenhouse, pakai. Gitu ya. Teman-teman ya, kalau mau menanam anggur usahakan pakai greenhouse. Yang dimana saya pernah uji coba, saya menanam ini. Kalau ini kan di atas rumah nih. Ya. Kalau yang satunya lagi saya di kebun teman-teman. Karena greenhouse-nya rusak, terus diguyur hujan. Waktu itu saya pernah buahkan dia. Dia keluar buah tapi diguyur hujan. Wah, Rontok mati, juga. rontok semua. Makanya saya diemen dulu dikarenakan di wilayah saya masih hujan ya Pak. Saya diemen dulu lah. Nanti kalau udah terlewati musim hujan, kita buahkan di musim kemarau. Gitu ya. Gitu. Jadi anggur itu sukanya yang kering-kering, Kering-kering berbuah tapi yang berisi air Nah. gitu ya. Unik ya, Masya Allah itu itu kuasanya. bahwasanya Allah Tuhan Allah. yang Maha Esa. Padahal mah ya kalau anggur, kalau tanaman lain Pak, diguyur hujan tumbuh Iya, subur. Tapi anggur, aduh masalah. Anggur diguyur hujan malah kena jamur. Pantesan manfaatnya ya. sulit juga ya untuk pemeliharaannya, bukan sulit jadi lebih ini ya, Ekstra. ekstra gitu. Makanya harga buah anggur itu tidak ada yang murah-murah, Iya. kecuali anggur lokal itu yang digigit masam Iya, itu. macam itu. Kalau ini mah anggur ini ya Pak, semuanya impor. Ini impor Pak, impor. Alhamdulillah ini impor. Alhamdulillah. Kemarin juga saya itu pemindahan bibit ya. Beberapa baru 5 pot ya. Oh, iya. Itu saya pakai kohi sapi Pak. Campurannya. Tidak pakai kohi kambing, kohi sapi saya uji coba. Tapi pas dilihat-lihat udah 3 hari tuh baru pemindahan, alhamdulillah. Tidak layu dulu ya, Tidak tapi layu. langsung segar tuh. Iya langsung. Berarti cocok medianya. Kohe sapi, Kohe sapi, kambing, tanah. itu bagus. Karena saya ngambil di tumpukan bambu. Jadi kompos Ambil bambu ya. Kompos bambu. Kompos bambu. Gitu. Biasanya kompos bambu itu suka mengandung ulat ya. Atau kata bahasa Inggrisnya itu kuuk. Nah, itu saya pakai ditabur Pak, pakai puradan. Pakai puradan, tabur terus pakai dolomit. Itu kalau pakai puradan mati semua. Di sini kan banyak siput. Iya ya. Kemarin banyak siput Pak. Saya tabur puradan mati semua. Pakai puradan saya selalu pakai puradan. Kalau ada semut saya taburi puradan udah. Pada mati kemarin waktu pemindahan saya tabur puradan. Kalau dolomit kan buat menetralkan keasaman. Iya. Nah kalau puradan buat membunuh hama.
Kalau nih satu pot atau satu playback campuran puradannya itu berapa gram? 1 sendok. Satu Kalau sendok. saya 1 sendok. Kurang lebih 10 10 gram. gram namanya. 10 gram. Satu sendok makan ya. 1 sendok makan. Saya taburin aja. Udah ntar kita aduk untuk medianya, kalau media yang bagus. Nah, kalau teman-teman kalau pengen menanam anggur, media tanamnya itu harus diperhatikan. Nah, jadi kebanyakan orang nih pemula ya menanam anggur itu kebanyakan tanah. Ya. Kalau tanah kan Pak, kalau disiram kan lama keringnya, jadi nggak poros gitu. Jadi dia melekat ke akar, nanti Putus ya. busuk akar. Ya, dulu saya pernah udah 5 tahun lah lebih tuh, habis dari tetangga saya minta setekan anggur. Iya. Saya tanam ya itu dari tanah, Iya. tidak dicampur apa-apa. Hmm. Karena ketidaktahuan saya tanam, tumbuh ya tumbuh, Tumbuh tapi stag. cuma stag ya. Batangnya, daunnya itu kecil. Iya. Dan saya perhatikan tanahnya itu mengeras. Pasti Pak. Saya coba buka, putus juga karena udah menempel dengan tanah, kering, nggak mau berkembang. nggak mau berkembang. Saya baru tahu nih kalau media untuk tanam anggur itu pakai sekam bakar, campuran tanah sama sedikit, koke. koke kambing. Saya perbandingannya untuk 1 pot Pak ya. Untuk 1 pot sekam bakar 2, tanah 1, kohe sapi 1. Nah, saya aduk, saya tabur puradan, terus saya tabur kapur dolomit, saya aduk. Nah, itu media ya teman-teman. Jadi jangan keliru lah untuk media. Yang pertama modal medianya yang Harus bagus. diperhatikan Nah, juga ya. iya, medianya. Jangan sampai kita Asal-asalan. menanam asal-asalan, Nah, berbuahkan sia-sia. nah gitu. itu. Ya. Kalau media kan nama jangankan anggur ya. Kalau beda kayak bonsai. Kayak bonsai kan kebanyakan tanah sama gitu, pasir, masa gitu. pasir gitu kan, apalagi pasir yang di Jawa itu pasir apa? Pasir Malang. Pasir Malang, wih mantap kalau buat bonsai. Jadi kan sama aja sih Pak, tapi cuman dosisnya gitu, aplikasinya beda. Sama aja kalau media tanam sih sama aja. Ini untuk ukuran kebasahan atau kekeringan dalam 1 pot itu berapa persen Pak? Saya punya alatnya. Jadi tiap kali sebulan sekali saya periksa. Dicek ya, Ya dicek pH-nya, terus kelembabannya. lembabannya. Nah, kelembabannya apabila terlalu lembab saya biarin dulu. Jangan disiram dulu. Gitu. Tapi kalau saya sudah punya ini Pak, insting. Ya. Punya instingnya gini. Kalau misalkan ini kan kemarin kasih paranet ya. Kalau sebelum dikasih paranet tiap hari saya nyiram tiap hari. Tapi setelah dikasih paranet 3 kali sehari saya siram. Jadi ada lumayan juga gitu Pak, nggak capek. Membantu ya Pak, itu membantu untuk membantu penyiraman. penyiraman. Gitu. Mengurangi penyiraman. Kalau kemarin mah iya. Kalau kemarin sebelum saya kasih paranet panas tuh Pak. Ya. Pada layu ininya. Ini hampir-hampiran kemarin buahnya layu. Nah, Ini ada berapa dompol tuh Pak? ini kalau Dickson alhamdulillah ada 8 dompol. 8 dompol. 8. Ini Itu sebentar lagi deh. usia berapa bulan Pak? Apanya Buahnya buahnya yang itu. ini. Kalau yang ini 27 hari. Nah, 27 hari. Kalau yang itu yang pertama hampir 2 bulan. Sampai ke matang perkiraan berapa bulan Pak? Sampai ke matang itu sebenarnya anggur itu agak lumayan lama Pak, hampir 3 bulan lah. 3 bulanan bisa dipanen. Sama dengan buah-buahan yang lain. Buah-buahan ya? yang lain. Tapi kan kalau anggur kalau pengen dibuahkan kan kita yang Jadi tidak bisa berbuah tidak sendiri ya. berbuah sendiri. Itu Nah harus jadi buat teman-teman, apabila teman-teman punya pohon anggur umurnya udah tahunannya udah lama, tapi jangan berkecil hati. Kenapa? Nah kebanyakan Pak di postingan kenapa pohon anggur saya
tidak berbuah. Tidak berbuah, padahal udah lama. Nah, anggur itu tidak bisa berbuah dengan sendirinya. Iya. Anggur itu bisa dibuahkan dengan yang punyanya disetek. Buat teman-teman apabila punya pohon anggur yang tidak berbuah, cobalah disetek. Iya. Pelajarilah. Nah, pernah saya posting cara potes pucuk gimana ya biar anggur teman-teman berbuah. Gitu. Jadi apa aja sesuatu itu harus pakai ilmu ya. Nah, iya. Harus dengan ilmunya. Tidak sekonyong-konyong kita menanam, menanam, dibiarin biarin aja, aja. berharap berbuah. Berbuah. Tapi Enggak. kalau pakai ilmu, menanam dengan pakai ilmu, pupuk itu Itu apa? iya. Ya, contoh bonsai, Pak. Saya balik nanya ya, bonsai gimana coba? Bonsai juga sama sih dalam pemeliharaan harus diperhatikan. Medianya juga kan. Medianya juga itu harus tidak selamanya dibiarin. Kali-kali itu diganti, lihat nutrisinya, kadar haranya itu masih ada, karena kelihatan, maaf ya, ini ada yang masuk dalam bonsai juga itu sesekali harus diganti medianya. Jangan dibiarkan begitu saja, karena kelihatan kalau medianya udah berkurang, unsur haranya udah berkurang, daun bonsainya juga agak berubah gitu, tidak segar. Ada bercak-bercak kuning gitu. Bercak-bercak kuning kayak seperti mau mati gitu, karena ya kita juga kalau lama-lama tidak makan kelaparan. Kalau kelaparan ya sakit, lama-lama meninggal. Lemas gitu. Tanaman juga seperti itu, harus diperhatikan makanannya atau nutrisinya. Ada apa aja di bonsai di rumah, Pak? Di rumah itu saya tidak menyimpan bonsai, Pak, karena rumah itu khusus untuk tempat tinggal ya. Di luar gitu. Oh, di luar. Di Di luar. halaman, iya ya. Di halaman. Di halaman itu ada bonsai serut, identik untuk di daerah saya itu kebanyakan pohon serut. Ada juga amplas, ileng-ileng, ada beringin, ada waru, ada wahong ada, sancang. Oh iya, tahu juga ya. Kan kita Sancang. di Pamengpeuk. Oh iya. Ada lagunya sancang. Sancang ada apa? Sakura mikro. Itu sakura mikro bagus juga. Kalau berbunga ke apa? Ungu-unguan atau ada yang pink itu apa? Ya, Sering kontes? Kalau kontes belum Pede. Ya, baru sama aja baru pemula gitu. Masih di proses. Iya, masih dalam proses untuk menjadikan bonsai yang seutuhnya gitu. Itu Masih belajar. ada kata-katanya ya kalau bonsai los potong pembentukan. Aduh, saya nggak tahu kalau masalah bonsai, Pak. Tapi kalau dipelajari insya Allah. Kalau bonsai itu untuk menumbuhkan daun muda, daun lebih kecil itu di pruning. Kalau anggur di pruning itu keluar bunga jadi buah. Ya. Kalau bonsai itu di pruning supaya daunnya lebih kecil. Karena bonsai itu sebagian lebih kecil daunnya itu lebih mantap. Kelihatan kayak yang umurnya udah tua tapi daunnya kecil ya. Tapi saya lihat-lihat di komunitas anggur ya, ada juga Pak anggur yang dibonsai. Ya, ada. Unik lihatnya. Ya Allah, saya mau coba ntar. Treatment itu gampang juga ya. Anggur dibikin bonsai, cuma diambil bawahnya aja, yang dekat perakarannya. Itu saya lihat di teman-teman saya tidak begitu tinggi, cuma ya 30 cm, ada sedikit bercabang, dipotong. Kalau di sini dibilangnya apa tadi? Potes pucuk, maka keluarlah bunga. Akhirnya bonsai anggur itu satu tumbuhan yang tidak berdaun tapi berbuah gitu. Salon apa ini? Rencananya mau nanam gimana nih?
Insya Allah Pak, saya Kayak yang juga. kegiur gitu. Aduh. Nantilah saya gabung Pak kalau buka tempat lain untuk penanaman anggur. Ya, Insya Allah insya saya gabung. Saya suka itu apa, kalau udah ke kebun atau ke hutan, kalau membolang itu long lah, Iya, enjoy Ya. Mantep. Beda lagi dengan di pasar tuh bising Pak. Wah, di Wah. pasar. Terminal juga sama Pak. Kalau di kebun ya mantap, enak gitu. Jadi ada Anginnya, kesenangan tersendiri iya, ya. ada kepuasan tersendiri Kepuasan. Pak. Kalau sudah terbiasa main di kebun Nah. gitu. Kalau orang yang mainnya di mall ya mungkin dia itu paling menikmati hasilnya aja. Udah lihat-lihat tadi pas saya nggak ada. Oh tadi saya pernah masuk Pak. Pulang dulu, aduh. Lihat-lihat tuh, oh, ternyata banyak juga ya. Saya perhatikan itu Dickson itu ya ada, dikira tadi 6 dompol, ternyata ada 8 ya. Ada 8. Itu ada bunga PHP ya Pak. Oh iya. Bunga PHP saya biarin, dia tumbuh cuman beberapa biji. Adalah 8 bijian, 8-9 bijian. Kalau Bapak pembuatan bibit itu dari sambungan ya, Sambungan, Kawinan. grafting. Itu dari mulai proses penyambungan, Penyambungan. grafting itu sampai ketumbuh berapa hari itu? Kalau gini ya Pak, kalau misalkan kita mau grafting tapi rostoknya itu sudah berkalus. Nah kalau sudah berkalus, kalau saya biasanya beli di online ya, ada rekan saya yang jualan rostok, Iya. dia sudah berkalus, saya belinya di situ aja, nggak di tempat yang lain gitu. Karena saya pernah jong gitu ya. Saya pesennya rostok Red Master tapi pengen berkalus, yang datang Isabella belum berkalus, itu masih kayaknya masih Baru dipotong. Nah itu yang nggak amanah, tapi nggak apa-apalah buat saya Pak. Nah saya buka-buka lagi di media, ternyata ada rekan saya ya yang amanah jualnya. Terus cuman rosoknya itu dia Alfonso anggur Bali. Nah saya tertarik pakai Alfonso, udahlah saya pakai Alfonso, saya beli dari beliau dan alhamdulillah ternyata dia amanah, sudah berkalus Pak, sudah berkalus. Saya sambung sama impor itu 14 hari, 2 minggu sudah keluar tuna. Ini sebulan nih. Ini sebulan. Iya, ini Sebulan udah 60 cm. Udah 60 cm. Karena media tanamnya saya perhatikan. Tapi saya beli rostoknya itu nih. Ini rostoknya di sananya itu sudah berakar Pak, sudah berkalus. Ya, Tapi ini kalau sudah berakar Berakar, tidak hasil tidak. setek langsung Nah. ya, tapi pernah ditanam dulu. Kalau bisa aja Pak, kalau misalkan kita punya rostoknya nih, punya rostok di kebun misalkan anggur lokal nih, kita setek, kita sambung, bisa aja, cuman waktunya lama. Nah ini entrestnya yang cepat tumbuh, cuman di sini di rostok dia Perakarannya. lama gitu. Kalau ini makan di treatment dulu, dikaluskan dulu, makanya saya beli yang sudah berkalus biar cepat. Kalau dari rasa Pak, anggur lokal, rostoknya lokal, Lokal, disambung dan misalkan. impor, itu hasil rasanya bagaimana? Tetap aja Rasa bukan impor. diimpor, entrestnya. Di Nggak mungkin Pak, kalau misalkan sekarang misalkan ini lokal nih, misalkan ini Isabella atau Red Master itu kan lumayan asamnya gitu, emang asam Iya. lah kalau Red Master. Tapi kita impor, di grafting pakai impor, rasa tetap Pak, rasa tetap di entres, cuman dia ngambilnya nutrisi aja, pertumbuhan Ya, ya. ke entres. Nah saya juga punya Red Master, sudah berbuah, udah berapa domba, hampir 20 domba. Tapi rencananya saya babat, mau saya kaluskan, terus kita kawinkan untuk rencananya di kebun. Biar saya lah lumayan ngirit-ngirit biar nggak Iya. beli rostok gitu. Makanya orang teman-teman kan di media nih kebanyakan di grup, Red Master itu masam, tapi nggak apa-apa, jangan berkecil hati Pak. Biarin dulu biar dia tumbuh,
udah tumbuh kita sambung pakai impor. Satu, apalagi kalau misalkan Red Masternya besar, itu bisa disambung beberapa varian. Iya. Soalnya nutrisinya lumayan di situ. Iya. Itu, Pak. Dari masam ya berubah jadi manis. manis. Masam itu kan singkatan ya. Ya, Manis mantap. manis mantap. Gitu Pak. Jadi kalau buat teman-teman nih, teman-teman punya anggur masam, nggak usah berkecil hati. Sambung aja Ini ya. sambung sama yang- aja. Sambung aja. Gimana caranya? Kita kan sekarang mau udah canggih Pak ya. Iya. Gimana caranya grafting? Lihat di channel Bintang Anggur. Oh gini caranya, kita sambung. Oh udah ada ya. Ada. Saya di channel Bintang Anggur, alhamdulillah sudah beberapa video ya yang saya share. Manfaatnya luar biasa ya. Saya juga masih belajar ya teman Pak. Tapi kan rasa pengen berbagi ilmu itu kan Bagus ibadah Pak. gitu. Iya, bagus sekali Pak. Jadi ilmu kita terserap oleh yang lain, bermanfaat. Bermanfaat. buat orang Mudah-mudahan lain. kemanfaatan itu kembali ke anggur tumbuh dengan bagus. Nah, rencananya saya pengen membudidayakan anggur di wilayah sini, Pak. Doanya itu karena saya ini kemarin kan uji coba. Ini saya kalau dibilang modal mah ya modal lumayan, Pak ya. Iya. Bikin greenhouse berapa kali rusak saya ganti. Gitu terus beli pembibitan, beli pot. Tapi saya karena saya terus pengen belajar, pengen tahu cara penanaman anggur, lah terbuktilah seperti ini. Gitu. Mungkin kunci utamanya itu hobi ya. Nah, hobi Hobi tambah ulet. ulet. Saya pernah Pak waktu itu beli saya yang jual nggak amanah. Berapa kali sering Via online itu. online saya beli nih. Saya beli 5 bibit. Yang diposting kan anggur-anggur impor. Tapi maaf ya teman-teman, bukannya saya menjatuhkan ini, tapi buat teman-teman agar selalu berhati-hati ya, Iya. jangan seperti saya ya. Saya juga kemarin beberapa kali saya kena tipu di media. Saya beli varian ini, yang datang Isabella. Hampir, tapi nominal jangan disebutin ya, ya lumayan lah Pak. Saya beli 5 bibit, karena tergiur Pak, wah buahnya itu. Ya masing-masing buahnya bibit ready katanya. Saya pesan, ternyata Isabella yang datang. Tapi saya nggak berkecil hati gitu. Nggak saya tumbuhin Pak. Itu Isabella. Waktu saya pesen, katanya anggur impor yang datang Isabella sudah berbuah. Tapi saya nggak berkecil hati. Nanti kita sambung aja. Iya. Itu kan batangnya lumayan Pak. Berapa biji itu kalau dibikin roasted. Memanfaatkan kesalahan. Nah itu, disitulah saya berhati-hati Pak. Terus kalau beli roastok pernah juga seperti gitu, tapi nggak apa-apa lah. Itu karena ilmu kan ada risiko ya, ada risikonya. Kita itu sama orang, tapi kita jangan balas ya teman-teman. Mudah-mudahan dia sadar. Gitu. Nah, saya gitu Pak, saya sering. Tapi saya sekarang punya rekan yang amanah, yang dimana dia itu baik juga ya. Itu guru saya sebenarnya. Saya beli di beliau dan ternyata respon beliau, saya pemula Pak, saya pengen menanam anggur, saya pengen budidayakan lahannya saya di atap rumah. Nah dia menyupport saya. Iya. Saya beli sama beliau, datangnya itu pas clear, Iya. benar yang saya itu. Nah disitulah saya sukanya sama beliau. Saya pemula Pak, kalau kena stag apa misalkan kena kutu perisai gimana caranya, dia selalu menyupport. Yang penting kuncinya dia tanam. Dan saya belajar dari beliau dan alhamdulillah Bagus ya. dia juga senang lihat anggur saya sudah berbuah. Iya, dalam dunia usaha itu kita itu jangan pelit dengan ilmu. Nah itu Pak ya. Karena keberhasilan rekan kita itu akan membawa nama baik beliau gitu. Makanya saya kalau ada apa-apa sama beliau, Pak, anggur saya gini, kenapa anggur saya jong?
belum waktunya. Sabar. Tapi ada beberapa varian yang Bisa sudah cepat berbuah. juga, kan? Nah itulah. Kalau yang Jong biarin aja dulu. Jadi saya disupport sama beliau Pak. Dia itu Pak tempatnya mantep. Terus variannya itu, masya Allah banyak banget. Dia juga jual bibit juga. Nah saya sama beliau kalau beli. Dari daerah mana Pak itu? White Garden Pak Robi itu kalau nggak salah di Bekasi. Bekasi. White Garden. Ada juga rekan saya yang itu Haris Channel yang di Jawa. Haris Channel dia itu bikin ini mantep tuh dia. Terima kasih buat Bang Haris ya. Ternyata Bang Haris yang di kebun itu terguyur hujan. Aduh, ini jamurnya belum saya buahin, biarin aja dulu lah. Yang penting inilah. Jadi kalau pengen menanam anggur ya teman-teman usahakan pakai greenhouse. Jangan terlalu terbuka ya. Gitu aja modalnya. Kalau saya tadi dengar ini di Kampung Baru ya. Kampung Baru. Saya punya teman di Kampung Baru. Kalau nggak salah Kampung Baru, Desa Mandala Kasih Pak. Desa Mandala Kasih. Kecamatan Pamumpel, Garut Selatan. Selatan. Oh iya. Ya, teman saya juga sama orang Kampung Baru tuh. Siapa Pak? Itu namanya Asto. Oh, Pak Asto. Iya. Dia juga suka bercocok tanam juga deh. Oh, iya. Enak ya Pak. Adem lah kita nantilah Pak kalau sudah panen. Jangan lupa ya diundang kalau mau panen. Biar saya bawa keluarga ke sini. Rencananya sih ini kalau misalkan panen ini kan buah perdana ya. Iya. Karena saudara kan banyak ya. Kita icip-icip dulu walaupun sedikit tapi kan merasakan gitu. Anggur ini jadi pengen dirasakan ini manis gak? Kalau misalkan gak manis berarti kita treatment lagi. Tapi insya Allah kalau import Pak, kalau nggak salah Pak, untuk buah yang kurang manis itu teman saya Pak Haji Pupus, dia itu menanam jeruk ya. Jeruk Garut itu jeruk siam kan biasanya asam, tapi itu bisa manis karena dia bermain dengan pupuk. Jadi nggak sembarangan pakai pupuk, ada pupuk yang khusus. Saya juga kurang tahu tuh apa nama pupuknya. Bagaimana buah jeruk itu yang tadinya biasanya masam jadi manis. Kan saya juga belum pernah coba itu banyak ya. Tapi insya Allah kita gali ntar ya. Gimana caranya buah-buah apa aja lah yang asam kita treatment ya biar dia manis gitu. Iya lumayan Pak ya. Punya lahan Pak, lahan anggur, pakai anggur aja. Insya Allah biasanya di tempat saya itu ditanamin padi Pak. Kalau yang dekat rumah, kalau yang jauh dari rumah ada tanah darat bekas kebun halwa. Ya, kalau itu terlalu jauh, kalau tanah darat khawatirnya sih banyak hama. Itu kalau nggak banyak hama hewan, hama orang Pak. Iya, jadi nggak terawasi kalau jauh. Tapi kalau mudah-mudahan saya lihat ini ya berhasil juga Pak. Ini penanaman anggur sampai bisa berbuah. Jadi gini Pak, kalau misalkan kita kita bareng-bareng aja lah. Kalau mau Bapak misalkan pengen menanam, kita bareng-bareng, mudah-mudahan berhasil. Tapi tetap modalnya greenhouse ya. Greenhouse, tapi kita pakai greenhouse sederhana aja, nggak usah yang mewah-mewah. Karena modal kan modal besar, takutnya gagal gitu. Karena kan saya juga belum pernah nyoba
di sawah gitu. Tapi kalau saran sih harus tumpang sari gitu, biar nggak tergenang air gitu. Insya Allah. Itu biasanya Pak beli apa tadi? Rostok ya. Rostok Ini dijual per di kilo. Oh di kilo juga ya. Dia baik banget. Saya pesan sekilo, yang datang 2 kilo. Itu ukuran panjang berapa itu? Ada 20 cm biasa. Nah, dia itu baiknya gini Pak. Saya pesan seukuran pensil ya. Yang datang gede-gede. Alhamdulillah nih gede-gede seperti ini nih. Ini segede ini apa? Snowman spidol. Iya. Yang datang saya pesannya cuma yang kecil-kecil Pak. Yang kecil-kecil. Tapi kemarin saya sudah informasikan, insya Allah saya mau pesan lagi. Oh iya Om, silahkan order. Kemarin itu saya pesan sekilo, datang 2 kilo. Baik banget ya. Baik banget. Orang Bali itu. Orang Bali. Bali. Di Bali. Insya Allah Pak, saya rencananya mau ini ya doanya. Nah rencananya kalau misalkan kita mau nanam nih, kita nanamnya yang cepat berbuah aja lah. Jangan neko-neko lah, kecuali buat koleksi sendiri gitu. Yang penting mah kita kan, misalkan kita bikin agrowisata nih, yang cepat berbuah aja. Tapi kan orang-orang kan nggak bakalan ini jenis anggur apa, ini enggak. Yang penting anggur kita manis, udah. Saya rencananya gitu Pak. Greget pengen cepet-cepet. Rencana di sawah ya Pak? Saya rencana di sawah, uji coba di sawah. Sekarang masih ada Masih hujan ya. Masih ada hujan, terus padinya belum. Oh ditanam padi Pak? Tanam padi belum ini. Udah berapa lama tuh tanam padi? Sekitaran adalah 3 sebulan. Masih pertumbuhan masa vegetatif. Kita lah di sana kita buka agrowisata, mudah-mudahan ya doanya teman-teman, semoga media tanam anggur di sawah bagus. Amin. Tapi kan kita harus berusaha dulu Pak ya. Nggak langsung kita manisnya aja, tapi kan ilmunya ibaratnya gini, ilmunya media tanam anggur alhamdulillah setidaknya sedikit-sedikit saya sudah bisa gitu kan. Terus rencananya ada kan keluarga yang ya tahu tentang pupuk tanamannya, kan dimana ada kan sarjana pertanian ya. Tadinya saya mau merangkul dia buat uji coba kalau misalkan pakai pupuk ini gimana, pakai pupuk ini gimana, kita coba. Mudah-mudahan satu wadah gitu. Kan saya dia kan tergiurnya saya pernah coba dan dia kesini Pak, dia main kesini, dia lihat masih saudara ada saya gitu. Lihat dia tergiur. Rencananya juga dia di sawah mau nanam gitu. Nah bukannya udah sekalian sama saya, rencananya kan saya di situ karena kebun anggur. Dia lihat kesini dia sarjana pertanian, dia jual macam-macam pupuk ya. Apabila teman-teman yang satu wilayah saya kalau pengen pupuk ada di saudara saya. Siapa itu Pak? Namanya Pak Ari. Dia itu khusus pupuk ya? Khusus pupuk. Pupuk organik, kimia juga ada. Untuk rencananya kalau misalkan sudah berhasil, kita bikin media, insya Allah media tanam dari kompos kelapa. Rencananya kokopit ya, maksudnya kokopit. Bagus itu Pak, buat impor katanya. Nah dia sering ngobrol sama saya, dia tergiur pohon anggur saya, dan ternyata alhamdulillah ada respon gitu. Saya mau merangkul dia Pak. Iya.
bagus Pak itu. Bapak mau menguasai cara penanaman, dia menguasai Tentang untuk pupuk. pupuknya gitu. Jadi kolaborasi. Antara petani anggur sama yang punya ilmu lah, ilmu pupuk gitu. Kalau saya kan cuman itu misalkan kena ini pakai ini, kena ini pakai ini kan, kalau ada mah kita sharing. Ya. Yang penting makan namanya obat-obatan kan zat aktifnya yang sama. Jadi tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Pakai dosis gitu. biasanya. Pakai dosis. Tidak seperti ya. Kalau saya kan aplikasinya di sini dosisnya dosis rendah, Pak. Saya juga belajar lihat orang, oh gini cara penyemprotan dosisnya saya rendahin, saya mah gitu. Nggak ego gitu, wah saya tinggi ini. Tapi kalau berbuah saya aplikasi sendiri. Setelah anggur berbuah, saya mah cuman pakai pemupukan, pakai KNO3 udah. Saya kaliumnya ditinggiin, unsur N-nya saya rendahin, takut pecah buah. Tadi kalau nggak salah Bapak bilang ada pupuk POC. Nah kalau POC ini saya ada itu POC. Itu terbuat dari apa Pak? Bibitnya itu dikasih sama rekan, jakabanya. Tapi saya olah juga, terus pakai air kelapa, micin, terus pakai telur ayam. Berarti racikan sendiri ya? Racikan sendiri. Jakabanya, bibitnya dikasih sama rekan. Satu kompan saya dikasih. Saya bikin, saya diemin sampai beberapa bulan dan dia merah. Difermentasi dijemur. Kalau untuk bonsai bagus juga kayaknya. Bagus Pak. Untuk bonsai bisa. Ada yang pernah mencoba? Ada padubukan bonsai. Oh, padubukan bonsai ya? Iya, saya pernah lihat Padubukan. di Saya kan di situ. Oh, POC-nya dari dia. itu Nih, ya. bawa POC. Saya ambil. Itu saya lihat di YouTube-nya bagus-bagus juga bonsainya, Pak. Wih, kemarin juga Ternyata dia. pakai POC juga ya, salah satu media POC. itu. Ini kemarin Pak, saya nanam cabai nih, pakai POC. Wih, gila bener, sampai tinggi pertumbuhannya. 5 batang pohon cabai hampir setiap hari saya panen. Bukan setiap hari Pak, 1 minggu. Tapi lihat dulu merah. Yang merah saya ambil 1 ember saya. Per hari itu. Dari 5 pohon. Wah, bagus juga. Wih, Ya. mantap Pak, bener. Itu pakai POC ya? Pakai POC sama NPK. Saya aplikasi NPK 1 minggu sekali. NPK Mutiara. yang biru. Yang biru 1 minggu sekali. Nah kalau yang POC 2 kali sehari waktu penyiraman. Saya tutup botol udah. Wih Pak, karena saya lihat dari postingan karena dia ada hama. Hamanya itu hama kutu kebul Yang sama putih-putih? yang putih-putih. Terus sama kutu yang bintik-bintik itu apalah Yang kayak telur ikan gitu. kutu perisai. Kutu perisai. Itu gak bisa hilang Pak, banyak banget. Takut terserang ke anggur. Udah saya bersihin, ya copotin semua. Hampir busuk saya di rumah, itu cabenya hijau-hijau. Sayang juga. Sayang cuman ini anggur saya, aduh takut kena. Iya ya. Menyelamatkan yang lebih mahal yang ya. lebih mahal gitu, bagus. Ya, karena tidak semua orang mengetahui ilmunya perangguran itu. Kalau cabai itu banyak orang yang bisa nanam gitu. Walaupun hanya ditancepin, biarin, kasih pupuk, udah tumbuh. Kalau Berbuah anggur ini, sendiri. Iya, kalau anggur harus ekstra ya. Tidak kemana. Itu. Kemarin, aduh, udah saya buang Pak. Jadi ada beberapa tanaman yang harus dijauhi oleh anggur. Yang satu, pohon cabai harus jauh sama anggur. Saya baru lihat postingan orang 7 tanaman yang harus dihindari anggur. Tanaman anggur. 1,
pohon cabe, 2 pohon mangga, Iya, iya. 3 pohon sawo, 4 pohon tomat, 5 pohon terong, 6 pohon nangka. nangka sirsak. Kasir sak. Ya itu kan lihat di daun-daun suka banyak yang bintik-bintik kutu kebul. Terus yang ketujuh itu kacang panjang. Iya. Kalau di kacang panjang itu selain yang hama yang kayak lendir. uh, Itu susah ganas, biasanya susah. itu dihilangkan. Itu saya di sini nanam. Pas lihat postingan itu udah saya basmi semua. Kalau nggak salah itu ada tanaman yang bisa menahan hama. Iya, Itu pohon apa? Bukan pohon ya, tumbuhan serai serai. yang suka dipakai bumbu rempah, pakai apa? Bumbu masak. Masak daging ya. Serai itu biasanya itu dia bisa menghambat pertumbuhan hama. Jadi hama itu tidak suka terhadap serai. Dan nyoba saya juga. Hamanya. Kalau saya di sini apa itu kunyit itu apa? Kalau itu kunyit ya. Nah, kunyit kan kuat ya. Dia nggak terkena hama apa, bersih aja udah. Nah alhamdulillah Pak, nggak ada. Saya basmi dia pakai, saya cabutin semua. Banyak banget hamanya. Sampai kewalahan saya. Ternyata ada yang mesti 7 tanaman yang harus dihindari anggur. Itulah satu-satunya. Oh iya, Tahu ya. udah. Ini dikelilingi ada pohon nangka, pohon buah. Ternyata di sini saya tanam cabai. Udah cabai mah saya basmi. Tapi alhamdulillah ya, kalau pakai greenhouse itu bisa menahan hama. bisa Nggak ada hama hindari, ya. semut. Tapi kan kalau semut Pak sih gampang ya. Kalau semut mah tinggal kita semprot udah. Semut terus belalang gitu. Gampang. Kalau hama kutu beri saya susah ya. susahnya. Biasanya kalau semut itu pakai rajotin ya. Saya pakai rijotin, pakai abasel bisa. Pakai harus diperhatikan juga ya itunya Dosisnya. kalau untuk semut yang di tumbuhan. Kalau saya abasel udah di bawah aja, udah kena ini. Kalau ini saya pakai abasel. Kalau buat daun saya pakai abasel. Terus buat anti jamurnya saya pakai amistartop. Tapi adik saya nyaranin, kan lumayan itu harganya Pak ya kalau abasel. Pakai yang ini aja, saya belum coba. Insya Allah saya mau berkolaborasi sama beliau. Rencananya bikin berapa pohon Pak? Itu berapa luasnya, berapa tuh sawahnya? Cuma tidak terlalu luas ya. Ya kurang lebih masuk kayaknya. Kalau ini saya mau tahu dulu nih jarak penanaman anggur 1 meter aja. 1 meter. 1 meter setengah nggak apa-apa. 1 meter nggak apa-apa. Kita kan 1 meter kita dipanjangin. Tapi Iya. yang luasnya yang ke sananya. Kalau misalkan posisinya di sini nih, kita Pak misalkan ini kan 1 meter nih, ini 1 meter. Kan yang luasnya yang atas. Yang atasnya kita luas. Dia merambat ya. Di belakang rumah itu ada tanah kosong kurang lebih 13 batang atau 13 tumbak. 13 cuma lumayan Pak. Ini juga saya ukuran berapa? Adalah ukuran 6 kali berapa mah? Tapi ini kan bisa masuk berapa pohon? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Ini 7, untuk 8, anggur 9. selain apa bukan teknik ya, cara ini penanamannya gaya apa parata gini. Ini para-para. Ini para-para. Itu bisa cara lain nggak? Bisa. Para Sistem teralis, pagar. sisi pagar. Mari ke samping ya, di bawah tidak ke samping. atas.
kan dia tuh tunas air. Nah kalau sistem teralis kan enggak kalau kita mau nyemprot kan enggak lumayan juga sih ini kalau saya nyemprot sakit nih kayak gitu. Kalau teralis kan gampang, kayak gini nih bentuk kayak gini gampang dibulatin. Jadi kalau kita mau nyemprot kita enak, nggak lihat ke atas. Ya lumayan Pak ini, pegal ya. pegal. Nanti rencananya kalau di sawah saya mau sistemnya sistem para-para, pinggir-pinggirnya para-para. Nah yang di tengahnya sistem feeding. Ini dibulatkan sama teralis. Ya lumayan lah. Gitu. Rencananya sih saya juga sih nggak terlalu luas Pak, ada 20 batang. Masuklah kalau 30 pohon masuk. Tapi kalau kita sistemnya bagus gitu. Kalau di sawah itu kan bikin parit, tanahnya dinaikin, Naikin untuk anggur. itu saya bayangkan selain ada pohon anggur itu di paritnya itu ada ikan Yang lele itu bagus Pak. itu tumpang sari ya. Itu kan lumayan kalau kita nih, kalau di parit-paritnya ada ikan lele, kita kan sering kasih pakan. Nah, Itu lumayan itu buat penyiraman, itu bisa jadi nutrisi bagus ya, buat anggur. Nah saya rencananya gitu Pak, kotoran ikan itu jadi pupuk juga pupuk ya. juga, gitu. Tapi kan kalau misalkan Pak harus musim hujan ya biar ada airnya. Iya. Kalau kemarau kan susah bisa di wilayah saya. Terkecuali kalau misalkan kita bikin tembok itunya paritnya. Tapi kan aduh modalnya Pak. Dan mudah-mudahan lah kedepannya Kedepannya. itu modal tidak jadi masalah. Bisa berkembang aja dulu lah. Asal kitanya itu Bulat. sungguh-sungguh. Nah, Kalau kata yang setengah-setengah lah itu menjada-wajada gitu. Nah, pasti. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti dia bisa. Iya. Dia dapat apa yang dia mau. Rencananya gitu saya Pak. Tapi doanya aja lah. Kalau misalkan Bapak misalkan pengen, ayo kita bareng-bareng, ayo kita bareng-bareng. Boleh. Saya tidak akan berhenti menimba ilmu tentang perangguran. Ya gini Pak, pengennya dicoba biar kelihatannya. Kalau di sana kan kelihatan, kalau di sini kan cuman anggur, bintang anggur di udah di atap rumah gitu. Kalau misalkan di pinggir jalan kan kelihatan, itu apaan, orang-orang Jadi daya tarik juga daya ya. tariknya Bisa menarik perhatian orang. Apalagi kalau sudah berdua. Insya Allah Pak maju kalau budidaya anggur di tempat terbuka, maksudnya bukan seperti di sini di atas rumah. Itu bisa jadi perhatian orang, bikin orang penasaran, bikin orang mau mencoba datang. Itu bisa dijadikan wisata juga. Iya. Ya rencana saya gitu Pak. Iya. Kalau di sawah kan lumayan kan pinggir jalan itu ya jadi kelihatan. Wah itu bikin apa tuh? Kan orang-orang bertanya-tanya. Yang menanam anggur, kalau udah berbuah mau beli, misalkan. Kalau di daerah Bapak itu udah banyak belum ya? Kalau di Yang menanam anggur? daerah saya di sini, Ya. kalau di sini mah baru saya Pak. Baru saya yang nanam sudah berbuah, Jadi berhasil. pelopor ya. Bukannya saya ini Pak ya, tapi udah emang iya benar kan. Iya. Daerah saya nggak ada sih ada, cuman dilihat-lihat kan anggurnya itu gitu. Kebanyakan anggur lokal ya. Lokal. Dan asal jadi aja gitu. Kemarin juga ada yang kesini dari Jakarta juga ada kemarin. Dia lihat kasih bibitnya. Gitu Pak. Insya Allah kita lah orang bareng-bareng Pak. Insya Allah Insya Allah, berhasil. Itu kita sistemnya bukan sistem gali. Kalau di sawah udah tumpang sari aja. Tumpang. Kasih apa itu kayak peralon apa itu kuat tuh pakai acir udah
jangan kita pakai tembok-tembok, takutnya tidak berhasil kan bisa disawahin lagi. Iya, Kalau pakai tembok mau aduh. bongkar lagi kalau bikin sawah ya. Iya, kecuali kalau misalkan udah berhasil nih, tumbuh bagus, udah kita benar-benar aja, jangan asal-asal. Kata bapak Dulu juga kan, bapak saya pernah nanam jeruk di pesawahan, sama cara itu bikin parit pak, bikin parit jadi di kotak-kotak lah untuk satu Satu pohon. bukan satu pohon, satu baris, baris satu baris parit. bikin parit, satu baris bikin parit. Iya, ada yang mending gitu pak, bisa juga. Kan sekotak nih, jadi tiap baris itu pakai parit. Iya, Jadi si tanahnya itu kan nggak mubazir, jadi bisa di atas. Kalau misalkan nggak dibikin parit, kita kan harus menguruknya gitu apa? iya. Itu udah mending udah manfaatin yang ada di situ. Kita paritin aja, kita tanahnya angkat ke atas, tinggi tuh. Timbah lagi tumpang sari buat penanaman, lebih tinggi, aman dia. Iya. Gitu rencananya. Iya, Kalau misalkan air tinggi, tanah di bawah, bawah. kita gali, aduh, itu terendam burung ya. buruk udah pak, nggak bakalan bener. Oke, teman-teman, cukup sekian saya ngobrol-ngobrol ya sama rekan saya yang dimana alhamdulillah dia berkunjung ke tempat saya, ya apalah ngobrol-ngobrol Ya. santai. Ngobrol santai sambil ngopi nih. Insya Allah katanya juga kita rencananya mau apa? Tanam. mau nanam nih, mudah-mudahan ada ridho Allah, Amin. bisa mengikuti menanam pohon anggur. Bukan mengikuti jejak si gundul. Mengikuti tanaman anggur lah, mudah-mudahan berhasil ya. Oke, terima kasih Pak teman-teman. Ya, siap. telah menerima kedatangan saya. Amin. Mudah-mudahan sukses selalu nih. Amin, 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 amin. Oke, teman-teman, cukup sekian ya video kali ini. Berbincang-bincangnya, semoga bermanfaat ya apa yang saya jelaskan tentang media tanam anggur dan tanaman anggur. Dan jangan lupa ya teman-teman, di like, share, komen, dan subscribe. Semoga channel Bintang Anggur semakin berkembang, dan ini juga punya channel ya teman-teman, yang dimana nama channelnya itu Mbah Ciput, dia tentang seputaran bonsai Bonsai. gitu. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.